ke sini kita bisa memulai. Sebelumnya selamat datang kepada Ustadz Faiz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, mari kita bersama-sama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insyaallah kita akan membaca Quran surat Al-Imran ayat 49 sampai 50. Mungkin bagi yang akan menyimak bisa membuka di HP ataupun di mushafnya. Kepada yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Sakif, kepada Ananda Sakif saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika ayatan lakum ya kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liukhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke acara inti materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Faiz Ibrahim MAG. Kepada beliau kami persilakan. Yang tersembunyi di balik tiang harus bisa menunjukkan wajahnya. Nanti ya, digeser Pak, daripada nanti lehernya kanan kiri gitu. Nanti ditanya istrinya ketemu ustadznya tidak, enggak katanya. Kan repot. Maju saja nggak apa-apa, maju. Ini mumpung dingin Pak, harus agak dekat biar hangat. Apa ini PPKM masih harus
Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak sekalian, hadirin jamaah ngopi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Masjid Sunan Gunung Jati. Saya sudah sholat di sini 1 kali dan kedua kali sekarang ini, alhamdulillah, gitu ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di Masjid Sunan Gunung Jati ini yang sering ngopinya malah lewat terus ke sana terus ngopinya ya. Nah, ini harus ada porsi katanya tadi dari ketua DKM-nya Pak Tikno ya. Di Sunan Gunung Jati ngopi harus ada porsi di sini biar silaturahminya semakin erat. Karena pada prinsipnya di ngopi ini tidak ada tujuan yang lain Pak. Dari dulu kita tahun berapa Pak Tikno? Beliau ini yang nggak mau membarengi saya ini. Masa saya ditinggal sendiri ngawal ngopi ini kan. Beliau termasuk pendirinya Pak. Ya, pendiri-pendiri ngopi ini Pak Tekno. Maka yang minta beliau saat kapan-kapan di Gunung Jati siap. Karena beliau yang punya ngopi kan. Kan gitu. Masa kita nggak siap kan gitu kan. Harus siap. Gitu. Kalau yang undang Mas Tekno udah kita nggak boleh. Di sini tapi ada 2 ya. Ada Pak Tikno, ada Supraktikno. Ini mana ini? Nah inilah ukhuwah Pak. Ternyata dengan ngopi kita bisa kenal nama, bisa kenal rumah, bisa kenal. Alhamdulillah pada malam hari ini lengkap ketua-ketua chapter kecuali Wehwi sakit ya. Kita doakan semuanya, baik anggota ngopi dan kaum muslimin yang ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan segera bisa beraktivitas seperti semula. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik, kita lanjutkan kajian kita terkait saum. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan di antaranya penetapan awal dan akhir bulan Ramadan juga sudah kita kaji. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji terkait syarat saum ya, syarat daripada puasa itu sendiri. Disyaratkan dalam berpuasa ini adalah an yakuna akilan balighan. Dia harus berakal dan sudah balik. Karena Nabi menjelaskan rufi al-qalam an salasah. Pena itu ditulis dari 3 golongan. Yang pertama anin naimi hatta yastaykid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang tidur mau ngapain saja Pak, selama dia tidur tidak dicatat. Ya, tapi jangan macam-macam ini. Kalau ada orang yang lindur ini Pak ya, lindurnya bawa golok gitu, wah bahaya ya. Dia bisa mukul tetangganya, bisa bunuh tetangganya dalam tidur ini. Nah, ini jadi masalah tersendiri itu ya. Jadi selama dia tidur tidak dicatat. Kemudian yang kedua wa anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Artinya selama dia belum balik tidak ada catatan. Dimulai pencatatan amal itu semenjak kita balik. Baliknya laki-laki dengan bermimpi, kalau baliknya perempuan dengan datangnya haid, kan begitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau ada anak laki-laki sudah 17 tahun belum mimpi juga, anak cewek sudah 25 tahun belum haid juga, berarti belum balik Ustaz? Enggak begitu. Para ulama sudah menetapkan usia balik meskipun dia tidak haid dan tidak bermimpi itu di usia 15 tahun. Ya, di usia 15 tahun. Artinya siapapun dia, meskipun wanita itu belum balik, laki-laki itu belum bermimpi, kalau sudah 15 tahun berarti dia sudah masuk kategori balik dan tulisan pencatatan amal itu sudah dimulai. Ya, nanti Pak, masing-masing kita nanti
itu akan diberikan lembaran catatan amal. Nabi menjelaskan jumlahnya tis'atun wa tis'una sijlah. Jumlah lembaran kita itu, catatan amal untuk kita itu 99 lembar. Banyak apa sedikit? Yang menulis aktivitas kita, perbuatan dan ucapan kita semenjak balik sampai kita meninggal. Itu 99 lembar saja. Kalau dihitung dari umur kita, mungkin cuma sedikit lembarannya itu, Pak. Tapi antum bisa bayangkan penjelasan Nabi, satu lembar itu likulisi jelah maddal basar. Satu lembarnya itu jika dibentangkan sejauh mata memandang, Pak, panjangnya, Pak. 99 lembar, begitu ya. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada yang selamat, Pak. Semuanya akan terekam. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dilafatkan, apa yang diperbuat oleh manusia itu tidak terlepas dari pengawasan dan pencatatan malaikat. Malaikat namanya, siapa namanya pencatat itu? Nah, itu yang sering disebut raqib atid, padahal itu tugasnya. Tugasnya malaikat itu raqib, itu mengawasi, atid itu mencatat. Kalau para ulama menjelaskan nama mereka adalah al-malaku kiramul katibun. Para malaikat yang memang mulia, yang tugas mereka adalah mencatat. Jadi bukan namanya raqib dan atid, tapi seringnya kita sebut raqib atid, begitu ya. Jadi tidak terlepas. Bahkan tidak hanya itu, begitu ya. Semua anggota tubuh kita ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mulut kita ini, Pak. Maka dalam surah Yasin itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Itu ya. Pada hari ketika mulut itu ditutup, disumpal, dah. Karena kalau mulut ini masih dibiarin ngomong, Pak, di akhirat masih juga bela ngeyel itu, Pak. Nah, tutup itu mulutnya. Ah, tangannya ngomong kan, kakinya bersaksi terhadap apa yang kita perbuat di dunia. Nah, ini. Jadi semenjak balik itu sudah dimulai. Baik. Kemudian yang terakhir, pena itu diangkat dari anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar, berakal. Berarti apa? Kalau mau tidak puasa, silahkan jadi orang gila. Nah, gitu aja. Dan orang gila ini, Pak, Masya Allah ya, kalau ada orang gila dari kecil sampai mati, jaminannya surga, Pak, selama orang tuanya muslim. Nah, bagaimana kalau dia ada anak kecil belum balik, meninggal, orang tuanya orang kafir, maka dia nanti akan yumtahanu fil akhirah, dia akan diuji di hari kiamat. Ujiannya mudah, Allah hanya membukakan surga, membukakan neraka, anak itu suruh milih mau masuk surga mau masuk neraka, itu saja. Jadi kalau ada orang gila, orang tuanya orang kafir, begitu. Kalau orang tuanya muslim, sudah dipastikan dia masuk surga. Nah, sekarang milih jadi orang waras atau orang gila? Kalau jadi orang gila nggak ada pencatatan, mau ngapain aja nggak ada catatan-catatan untuk dia. Maka kalau ada orang gila, Pak, jangan ngejek mereka. Mereka itu aman, mau ngapain aja, mau kencing telanjang depan antum pun nggak ada tulisannya itu. Kita berani-berani nunjukin paha saja, paha kita tunjukin saja, itu sudah dosa, Pak. Karena Nabi mengatakan al-fahidu aurat, paha itu adalah aurat. Ini mana nih pesepak bola Marco Dadi kita? Enggak datang. Waduh. Pemain bola yang sakit mana? Ya. Jadi begitu. Maka yang wudu-wudu pakai sarung saja itu ngangkatnya jangan tinggi-tinggi, Pak. Sampai pahanya kelihatan, jangan, karena paha itu adalah aurat. Baik. Jadi disyaratkan di sini dia akil dan dia balik. Kemudian ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah bagaimana puasanya orang yang musafir. Ya. Orang yang safar itu ada dua macam, Pak. Yang pertama, safarnya itu memberatkan. Kalau dulu safar itu kan jalan kaki, atau kadang mereka menaiki onta, tapi tetap banyak jalan kakinya. Safar-safar yang seperti ini kalau di bulan Ramadan dan sudah sampai pada jarak safar,
Jarak safar menurut mayoritas para ulama adalah 80 km, kurang lebihnya seperti itu. Artinya kalau kita dari sini ya ke arah kota bumi, Pak, itu sudah masuk angka 80 km kan begitu. Artinya antum kalau merasa berat dalam safar itu boleh berbuka, maksudnya begitu. Karena Nabi sendiri menjelaskan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah sebuah kebaikan di saat seseorang itu berpuasa di saat safar. Ini bila memberatkan. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Tapi jika safarnya itu ringan, ke Jakarta naik pesawat, nyambung lagi nanti ke Kalimantan. Kan enak Pak, tinggal duduk aja kan begitu. Nah, yang seperti itu silahkan puasanya dilanjutkan. Tapi bagi yang berat, silahkan dan boleh berbuka. Artinya di sini syariat betul-betul adil, Pak. Jadi di saat kita safar itu, Pak, apa yang Allah berikan, bonus apa yang Allah berikan kepada kita? Satu, kalau kita biasa sholat sunnah rawatib, biasa qiyamul lail, biasa tilawatul Quran, di saat kita mukim itu nggak kemana-mana. Di saat kita safar 1 pekan, Pak, meskipun kita nggak qiyamul lail, kita nggak baca Quran, kita nggak sholat sunnah rawatib, Allah tulis melakukan semuanya itu. Itulah manfaatnya continue dalam beramal. Ya, termasuk yang sakit-sakit itu, ketika dia sehat, ya semuanya dia kerjakan rutin. Nah, ketika dia sakit nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa baca Quran, maka Allah tulis sempurna melakukan terus itu. Nah ini, maka kita kalau pas sehat ini manfaatkan waktu sehatnya dengan baik-baik untuk memaksimalkan amal ibadah. Kalau sudah sakit ditulis sempurna melakukan itu. Jadi orang yang safar banyak bonusnya itu, Pak. Safar teruslah kalau bisa. Kalau ada tujuan, kalau nggak ada tujuan bahaya kan begitu. Oke, untuk orang musafir seperti itu. Nah tapi juga jangan mengakali syariat. Mentang-mentang pengantin baru, waduh, pagi itu sudah nggak kuat lagi, ayo yang gitu ya, kita keluar yuk, safar. Itu namanya Bang Ferry mengakali syariat. Kenapa muka antum ini kayak bersedih begitu, kayak antum menahan beban berat dunia ini? Ceria dulu lah, apa udah lama nggak ketemu kita ini? Ya, jadi namanya mengakali syariat yang seperti itu ya. Mengakali syariat. Baik, musafir. Yang kedua pembahasannya adalah al-marid, orang yang sakit. Orang sakit itu ada 2 macam. Sakit yang menahun atau tidak bisa diharapkan sembuhnya lagi, maka bagi mereka tidak wajib berpuasa. Dengan syarat tadi Pak ya, kalau puasa nanti tambah parah, atau kalau dia puasa malah bisa meninggal misalnya begitu. Maka orang yang sudah sakit menahun ini tidak ada kewajiban baginya berpuasa dan cukup baginya membayar fidyah. 1 hari 1 orang miskin. Kalau puasa ya buka dan sahurnya. Berarti kalau makan ya 2 kotak nasi, itu aja lah mudahnya. Meskipun 1 mud itu 1 cakupan tangan kita ini Pak. 1 mud itu kan. Ya kalau dimakan, kalau kelasnya kuli bangunan ya sekali makan. Tapi kalau kelasnya kita yang sering duduk di atas kursi ini ya bisa 2 kali makan kan begitu kan. Jadi kalau Mas Tikno habis goes, habis berenang, nah itu sekali makan lenyap gitu. Tapi kalau hanya ke rumah sakit, kontrol sana kontrol sini, itu gak habis itu. Itu seperti itu. Jadi intinya orang yang sakit menahun tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa. Nah, adapun sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, misalnya Pak, 5 Ramadan orang itu sakitnya demam, katanya Omikron gitu ya, misal 5 Ramadan sampai tanggal 10, berarti 5 hari. Setelah itu dia bisa berpuasa tanggal 11-nya, 12-nya. Nah, maka orang ini memiliki hutang yang harus dia bayar, yaitu hutang puasa 5 hari ini. Nah, nanti misalnya nih Pak, ada kejadian
boleh nggak kita membayar hutang puasa orang tua kita? Dilihat hutangnya itu hutang yang bagaimana. Kan puasa ada dua macam tadi, orang yang sakit Mbak. Kalau puasa menaun, ya, jadi ternyata divonis oleh dokter 5 hari sebelum Ramadan, bapak kita ini sudah dikatakan sakit yang parah yang tidak akan diharapkan sembuhnya. Berarti masuk Ramadan, bapak kita nggak ada kewajiban puasa, artinya dia hanya membayar fidyah. Dan kita selaku walinya, kalau nanti setelah atau pertengahan Ramadan meninggal dunia, tidak ada qadha untuk bapak kita itu, karena memang sakitnya menahun. Tapi kalau sakit yang tadi, tanggal 5 dia sakit, tanggal 10 dia Ramadan dia sembuh, sempat puasa sampai tanggal 15, setelah itu meninggal misalnya, maka walinya punya hutang untuk orang tuanya berapa yang harus dia bayar? 5 hari saja. Sisanya nggak dihitung Pak. Kalau setelah meninggal itu nggak dihitung. Jadi mengqadha puasa itu manakala sebabnya yang kayak tadi itu. Baik, selanjutnya Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta. Siapa yang sudah tua renta di sini? Kalau ngomong depan kita nggak ada yang ngaku tua, ini masalahnya. Gitu ya. Giliran kalau sudah sama anak-anaknya ngomong sudah tua. Sudah nggak usah banyak minta uang sama Abi ya, Abi ini sudah tua gitu kan. Tapi kalau di depan mamanya anak yatim gitu kan beda lagi gitu ya. Masih muda itu ya, KTP-nya dibalik tahunnya kalau bisa. Jadi orang yang tua yang sudah sangat lemah, yang bisa hanya diranjang saja, nggak bisa apa terkolek sana gini dan sebagainya, maka cukup lagi-lagi membayar fidyah bagi orang tua yang seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk wanita hamil dan menyusui itu bagaimana? Wanita hamil dan menyusui ini memang banyak perbedaan pendapat terkait masalah ini, tapi dirojihkan nanti bisa dirujuk dalam kitab Lajnah Da'imatul Busi wal Ifta yang diketuai oleh seorang mufti Saudi yang terkenal diakui oleh dunia yang bernama Syekh bin Baz, itu ketuanya. Kemudian beliau punya anggota tim mufti mengkaji dari sisi pendalilan dan sebagainya. Maka diputuskan wanita hamil dan menyusui itu tidak ada qadha baginya. Cukup bagi wanita hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah. Terus saya pikir-pikir, iya juga ada saya kan. Karena ada yang lagi produktif itu Pak. Tahun pertama hamil 9 bulan Pak ya. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga awal sudah normal lagi itu. Udah dedek ini lagi. Padahal dalam Islam itu kan wa fisaluhu fi amaini. Menyempurnakan susuan itu berapa tahun Pak? 2 tahun. Ini baru adeknya si kecil ini, si dedek bayinya ini baru nenek itu 7 bulan, itu sudah nongol lagi. Nah, berarti kan nanti lahir dedeknya nambah 2 tahun lagi yang menyusui kan? Nah, oke lah, setelah anak kedua karena sudah pengalaman, anak pertama kedua ini biasanya nggak pengalaman, jadi nyundul-nyundul itu kan Pak ya. Yang kedua dan ketiga ini sudah pengalaman, oke jaraknya 2 tahun baru lahir, tapi kan hamil lagi. Nah, kalaulah dipikir-pikir seperti itu, kalau memang harus mengqadha, kapan wanita ini mau mengqadha puasa Pak? Setahun hamil, 2 tahun menyusui, kadang belum selesai menyusui sudah hamil lagi. Itu kan menyusui lagi. Nah ini yang enak kan antum Mbak. Yang enak ini para suami nggak ngelahirin nggak nyusui gitu kan. Sakitnya cuma sekali kata Mas Amos. Kapan Mas? Sunat. Tapi tanggung jawabnya dunia akhirat. Maka yang bilang poligami itu enak itu kata siapa? Anas. Ya. Poligami itu 1 pekan antum berapa kali memenuhi hak antum itu? Tanggung jawabnya Pak seumur hidup. Bahkan di akhirat antum nggak boleh masuk surga dulu sebelum antum diminta pertanggungjawaban terhadap istri-istrimu. Bukan istrimu lagi, istri-istrimu. Kalau nggak adil, nanti miring masuk surganya itu pundaknya. Coba. Kalau nggak adil,
Jadi dipikirkan matang-matang ya yang mau melangkah ke sana. Jangan buat peristiwa besar di ngopi Pak ya. Karena sudah banyak peristiwa besar terjadi. Oke, jadi untuk wanita hamil dan menyusui seperti itu. Cukup membayar fidyah. Nah, pembayaran fidyah ini Pak, yang utama setiap hari dibayar. Yang utama. Meskipun boleh Pak nanti dikumpulkan akhir Ramadan langsung. Kalau 30 hari, kalau 1 hari 2 kotak ya udah antum siapkan 60 kotak nasi, antum bagi kepada fakir miskin juga sudah bisa juga seperti itu. Itu seperti itu untuk membayar fidyah. Jadi yang belum, istrinya atau mungkin siapa yang belum bayar fidyah ini mumpung masih ada waktu sebelum Ramadan ditunaikan. Dan diingatkan ini sudah mau Ramadan lagi. Jangan sampai nanti ketabrak Ramadan masih punya utang Ramadan yang lalu. Baik, langsung kepada pembahasan yang disunnahkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah takjilul fitri, menyegerakan buka puasa. Jadi untuk para pengurus masjid dipastikan muadzinnya harus betul-betul amanah. Betul-betul apa? Al-ihtimam bi awqati sholat. Dia betul-betul perhatian terhadap waktu-waktu sholat. Karena di waktu puasa ini Pak, yang paling urgent itu adalah ketika buka dan sahur. Ketika buka, Nabi mengatakan la yazalun nasu bil khairi ma'ajal fitra. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa. Artinya pas buka itu, menyegerakan buka di waktunya itu utama. Dan di waktu itu kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa kita mustajab ketika berbuka itu, Pak. Nah, tapi kalau muadzinnya ini sekilit, nyantai dia, Pak. Datang, udah tahu udah masuk dia, makan dulu, minum dulu. 7 menit setelah itu baru azan. Nah, nanti antum bukanya itu bukan pas waktu utama. Karena sudah lewat 7 menit. Kalau selesai adzan bukanya apalagi bisa 10 menit antum. Kan seperti itu. Maka untuk muadzin bila perlu di SK-kan. Jangan menunggu orang yang mau atau yang datang duluan azan. Nah, ini masalah, ini pasti akan masalah. Karena begini, umumnya masyarakat kita itu masih patokannya dengan azan, Pak. Meskipun kita sendiri itu harusnya enggak patokannya sama azan. Patokannya jatuh waktu sholat kita itu. Kalau azan, nah kenapa dulu patokannya azan, Pak? Karena memang belum ada waktu. Mereka senantiasa berpedoman kepada tanda-tanda alam. Jadi yang muadzin itulah yang paling enak. Ya udah mereka dulu menyandarkannya pada muadzin, kapan maghrib, kapan isya, itu waktu-waktunya itu seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah canggih ya. Sudah canggih, sudah ada jadwal waktu sholat yang kita miliki bersama, bahkan di rumah juga bisa dipasang juga jadwal waktu sholat. Artinya itu sebagai perbandingan, kok azan kita ini kok belum azan, masjid lain sudah ada, oh dilihat sudah masuk, udah berarti bisa berbuka. Jadi menyegerakan buka puasa. Yang kedua, kaunul fitri ala rutabin au tamrin au ma'in. Ya, dianjurkan dalam berbuka itu ala rutobin, kalau bisa pakai kurma yang rutob, yang masih basah baru dipetik, itu yang utama. Yang kedua, kalau tidak bisa tamer, kurma kering yang kita makan itu biasanya, Pak ya. Nah, kalau tidak ada kurma ini, nah, Nabi hanya meminum air putih. Maka tidak ada hadis ya, idza laisa hunaka rutobun wala tamrun wa biqolakun. Nah, itu enggak ada. Kalau enggak ada kurma ini maka pakai kolak gitu. Adanya kurma basah, enggak ada kurma kering, kalau enggak ada air putih. Nah, itu. Jadi Bapak sekalian, ya, ketika di depan kita ada kurma, maka dahulukan kurma itu. Karena kurma ini secara teksturnya kalau kita makan itu mudah dicerna oleh lambung karena dia manis, kan begitu.
Nah, sedangkan orang Indonesia ini Pak, antara korma Arab dengan korma Indonesia, korma Arab ini kalah Pak. Korma Indonesia itu apa? Gorengan. Pasti yang diambil gorengannya dulu gitu kan. Nggak mantap kalau buka, kalau nggak ketemu gorengan. Padahal kan berat itu kan. Itu berat, minyak lagi, tepung lagi, minyak lagi, tepung lagi. Ini mumpung minyak lagi langka kan. Mumpung lagi bahasanya. Ya. Jadi seperti itu. Terus gimana buat kolak? Ya silakan buat kolak, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan bilang memakan kolak itu sunnah ketika buka, kan itu jangan. Gitu ya. Baik, jadi kurma duluan Pak. Jadi akan kita ketahui orang itu menjalankan sunnah apa tidak ya ketika berbuka. Mana yang dia ambil? Nah kalau dia ambil bakwan dulu, nah ini kurma dulu. Oh ya. Dan bilangannya ganjil Pak. Ya 1, 3, 5. Kalau 7 ini kelihatan banget. Allahu Akbar. Nabi itu bukanya kurma, sahurnya juga beliau mengatakan nikmatis sahur at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur juga kurma. Kita kurma itu pelengkap. Coba antum buka puasa itu coba. Kurma itu ini hanya pendamping saja. Suami mau pulang dari kantor melihat jeruk beli jeruk, melihat mangga beli mangga, bahkan kalau ada durian beli durian lah itu. Ada di rumah istrinya udah masak ini masak itu, bertemulah di atas meja makan Pak. Ya Allah ya Rabbi, ini biasanya puasa pertama itu. Puasa pertama. Padahal ketika sudah ngambil korma 3 biji minum sudah kayaknya ini sudah nggak terlalu bernafsu lagi gitu. Nah itu maka istilah kata ini syahwat mata ini ya, syahwat mata. Maka perlu ya ada koordinasi yang baik dengan istri Pak. Jangan sampai berlebih, ujung-ujungnya tabzir ya, mubazir. Nah kemudian yang selanjutnya ya berdoa ketika berbuka. Ini ada pilihan-pilihan doa yang kalau yang sudah jelas-jelas hadisnya yang sahih itu yang zahabat zoma'u wa batallatil uruhu wa sabatal ajru insyaallah. Meskipun juga ada doa di sini Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada juga yang seperti itu. Ada yang Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li dzunubi. Ada juga yang seperti itu. Artinya doa ketika berbuka ini banyak ya, banyak macamnya begitu. Kemudian yang keempat sahur. Nah, dalam sahur ini, jadi sahur itu sunnah, Pak. Boleh nggak puasa tanpa sahur? Boleh, tapi antum tidak mendapatkan keutamaan pahala untuk mengikuti Nabi. Ya, karena Nabi sendiri menjelaskan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan, ada keberkahan. Jadi maka sehebat-hebat antum, sekuat-kuat antum, meskipun nggak sahur aja oke, nggak masalah, tetap harus sahur. Meskipun tadi kalau antum nggak selera makan korma saja. Bisa nggak orang Indonesia makan korma saja? Enggak. Makan korma itu namanya ngemil, Ustaz. Makan itu identik dengan nasi. Kalau padahal pagi itu kalau misalnya makan pagi itu sarapan itu. Udah sarapan belum? Belum. Tadi makan apa tadi? Bubur ayam. Padahal di dalam bubur ayam ada nasi. Tapi masih belum sarapan. Itulah orang Indonesia itu ya. Ya pada prinsipnya kalau kita mengikuti Nabi itu bisa sehat Pak ya sebenarnya. Jadi Nabi dan para sahabat itu mereka mengatakan demikian. Nahnu qaumun, kami adalah suatu kaum la na'kul hatta naju. Kita tidaklah makan selama kita belum lapar. Jadi kita makannya itu ketika lapar. Jadi pembagian makan pagi, siang, sore itu sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Kami adalah suatu kaum la na'kul hatta naju, tidaklah makan kecuali ketika sudah lapar. Fa idza akalna falam nasba. Tapi kalau kami sudah makan, kami tidak sampai kenyang. Nah, itu prinsipnya begitu.
Jadi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini enggak, ada istri enggak ridho kalau suaminya kurus, karena kurus sedikit sering di depan cermin, kurus sedikit udah gelisah istrinya. Ada yang dilirik ini masalahnya. Akhirnya apa, istrinya masak terus, suruh makan terus suaminya itu. Ada di sini ya, orangnya ada di sini. Inisialnya kayak nama ini pematerinya, inisialnya. Ada ya. Jadi konsepnya seperti itu, Pak. Ya, makanlah ketika lapar. Kalau sudah makan jangan sampai kenyang. Kita bisa nggak begitu? Bisa. Insya Allah. Oke, jadi itu. Nah, di dalam sahur ini sunnahnya adalah mengakhirkannya. Mengakhirkannya itu bagaimana? Antara sahur dengan adzan subuh itu bagaimana, begitu kan? Jadi Nabi pernah ditanya, kam kana bainal adzani was sahur, ya. Jadi saat itu Nabi ditanya terkait jarak antara adzan dengan sahur itu. Jadi qadru hamsina ayat. Itu selama seseorang membaca 50 ayat. Meskipun Pak ya, ketika adzan sudah berkumandang sedangkan kita itu masih dalam proses makan, Pak, perintah Nabi apa? Untuk melanjutkannya. Ya, apa yang ada di tangan kita itu selesaikan, maksudnya begitu. Tapi nggak boleh nambah. Mentang-mentang nambah lagi, lauknya belum habis, nambah lagi. Nggak boleh. Jadi ketika sudah adzan masih bisa dilanjutkan, diselesaikan yang ada, tapi jangan nambah. Itu silahkan, boleh. Itu seperti itu. Kemudian terakhir singkat saja yang dimakruhkan dalam puasa. Ini kita jelaskan juga. Yang pertama singkat saja, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Berlebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalau puasa kata Nabi, balik fil istinsyaq, sempurnakanlah kamu memasukkan air ke dalam hidung, nama istinsyaq ketika wudhu itu, illa antakuna sha'iman, kecuali kamu dalam kondisi puasa. Kalau puasa kumur-kumurnya jangan banyak-banyak, Pak. Ini mentang-mentang ada wudhu kumur-kumur tuh sampai 10 kali, nggak bisa habis. Nah, istinsyaqnya nggak boleh maksimal kalau puasa itu. Kalau nggak puasa benar istinsyaqnya gitu ya, sampai sini gitu, gitu kan. Tapi kalau puasa tidak harus maksimal, itu seperti itu. Yang kedua, al-qublah, yang dimakruhkan selanjutnya adalah mencium istri, itu makruh. Boleh, tapi hati-hati. Pak Haji aman, insya Allah. Kenapa aman? Belum dapat musuhnya. Al-qublah, mencium, Mbak ya, itu makruh, boleh tapi hati-hati ya, karena akan berbahaya kalau tidak kontrol ya. Nanti ngajak safar lagi kan. Yang ketiga, idamatun nazar bi syahwatin ila zaujah, terus-terusan melihat istri dengan syahwat, nggak boleh. Makanya kalau puasa itu jangan sering di rumah lah. Di rumah di kamar pula ini kan, istrinya dandan terus, wah, jangan. Dibilangin dandannya nanti nih malam gitu ya. Jangan pagi-pagi sudah dandan, repot ini. Langsung Bang Ferry, aku pakai Indah Group dulu lah. Gawat di rumah ini. Oke, selanjutnya al-fikru fi sya'nil jima, ya, berpikir tentang urusan jima ya, maksudnya berfantasi atau berimajinasi itu nggak boleh. Ya, termasuk di sini menyentuh tangan istri atau bercumbu. Nah, enggak makruh. Karena tadi bahaya tadi ya. Termasuk mengunyah makanan. Ini boleh, Pak, tapi hati-hati. Jangan-jangan ketelan nanti. Niatnya ngunyah sih, tapi sarinya ditelan nanti. Yang dikeluarin untuk anaknya ini. Mengunyah makanan enggak boleh. Itu makruh saja. Kemudian termasuk mencicipi makanan itu boleh, Pak.
boleh, tapi jangan lagi-lagi berlebihan. Nyicipi kok saya tahan dulu, jangan itu Pak. Nyicipi sekilas saja langsung dikeluarkan begitu. Kemudian ya termasuk dimakruhkan di sini al-madmadatu li ghairi wudu'in aw hajatin tad'u ilaiha. Berkumur-kumur bukan karena wudu atau bukan karena sebuah kepentingan. Jadi dikit kumur-kumur, dekat air lagi kumur-kumur lagi. Nah itu makruh. Itu dimakruhkan. Nah, termasuk di sini yang dimakruhkan adalah al-hijama awil fasdu, yaitu bekam. Di bulan puasa ini dimakruhkan meskipun tetap ada pembolehan di dalamnya, tapi dilihat. Kalau fisik kita lemah, jangan bekam di bulan Ramadan. Takutnya pingsan. Ya, jadi kalau antum fisiknya kuat tidak masalah, tapi anjurannya kalau bisa malam hari saja, jangan di siang hari. Allah a'lam bishawab. Jadi demikian kajian kita terkait fikih Ramadan, dan insya Allah nanti masih ada beberapa pertemuan sebelum Ramadan kita akan selesaikan puasa ini dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan zakat. Ya insya Allah kalau sudah selesai Ramadan. Waktu saya kembalikan kepada pembaca.